Jakarta tempat lahir kami. Kami 3 sekawan. Kami sedari kecil selalu bersama, bermain bersama, nangis bersama, dan itulah kami. Sekolah kami berbeda. Yang satu madrasah, yang satu Kristen, yang satu negeri. Tapi kami selalu hidup bersama. Ketika lulus SD, kami melanjutkan ke SMP masing-masing. Tapi sayang si Uut tidak melanjutkan karena tidak ada uang untuk sekolah. Karena mempunyai kesibukan masing-masing, kami pun agak menjauh. Karena Uut tidak sekolah, maka si Uut pun bermain dengan lingkungan di luar kami. Dan Uut pun berkenalan dengan seorang cowok yang tampan sekali. Mereka berpacaran pun seperti anak remaja lainnya. Beberapa tahun kemudian, orang tuanya pun saling mengenal dan saling merestui. Mereka pun meminta izin untuk hidup bersama. Cinta mereka berdua bagaikan Romeo dan Juliet, bahagia sekali, selalu pergi bersama-sama. Dan pada akhirnya orang tuanya pun mengizinkan mereka untuk menikah, dan mereka pun menikah. Pernikahan mereka sangat meriah, bahagia sekali lihatnya. Setelah mereka setahun menikah, mereka pun dikaruniakan seorang anak laki-laki yang tampan seperti suaminya. Dunia pun seperti milik mereka berdua. Hidup mereka bahagia, langit pun cerah, menerangi kehidupan rumah tangga yang baru dibina. Sungguh bahagianya mereka bagi orang yang melihatnya. Pintu kehidupan baru dimulai. Hidup yang bahagia pun baru melangkah. Dan pada tahun 1990-an, Jakarta pun banyak mengalami perubahan. Jakarta dibongkar sana-sini. Uut pun pindah mengikuti suaminya ke Tangerang. Suaminya bekerja menjadi supir truk di daerah Tangerang karena di sana banyak galian tanah. Perubahan hidup mereka pun sangat drastis karena di sana susah mencari uang, maka suaminya pun harus menutupi kebutuhan sehari-hari untuk hidup bersama istri dan anaknya yang satu. Lingkungannya pun tidak baik. Di antara supir-supir hanya kerja paginya, malamnya berjudi dan minum-minum. Dan suaminya pun tergoda karena kalau tidak main bersama teman-temannya, mereka tidak punya kawan. Uang yang didapat hanya tinggal receh karena selalu untuk membayar judi dan minuman setiap malamnya. Uut pun mulai bersedih dan merasakan betapa susahnya hidup sekarang ini. Suaminya pun mulai bingung, dihitung-hitung utangnya banyak sekali di warung dan kepada teman-temannya. Mau bayar pakai apa? Dalam kepusingannya, suaminya pun berpikir, dan ternyata dia mempunyai ide yang sangat brilian baginya. Dia menangis-nangis di depan istrinya dan berkata bahwa uangnya sudah tidak ada lagi karena dirampok orang waktu ingin mengantar tanah. Ada cara mudah untuk melunasinya. Lalu kata istrinya, apa itu? Kau tahu caranya? Kau harus menemani bos-bosku, maka utangku pun akan dianggap lunas olehnya. Kau ingin menjual aku sekarang?
Karena terpaksa dan sayang pada suaminya, istrinya pun menuruti perintah suaminya. Ternyata bukan sekali ini saja suaminya menyuruh istrinya menemani bos-bosnya. Hampir 3 tahun semua istrinya lakukan karena sayang pada suaminya yang jahat itu. Pada suatu hari istrinya pun lari meninggalkan suaminya dan meminta cerai untuk pergi tinggal bersama ibunya. Istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Hampir setahun dia bercerai dari suaminya dan tinggal bersama keluarganya. Di sana dia berkenalan dengan seorang pria yang baik hati, yang sayang padanya dan anaknya. Tapi suaminya yang kali ini pemilik truk. Begitu bahagianya dia pas menemui lelaki-laki untuk mau bertanggung jawab kepada dirinya dan anaknya. Dan mereka pun menjalin hidup bersama. Dan niatan baiknya pun dia beritakan kepada orang tuanya untuk hidup menikah bersama dengan pria yang baru dia kenal itu. Pernikahan pun dilaksanakan dengan sangat sederhana. Kehidupan mereka bertiga sangatlah bahagia, tapi tak berlangsung lama. Uut mulai sakit-sakitan. Entah apa yang dirasakannya, di sekitar perutnya bertambah sakit setiap hari. Yang dia minum hanya ramuan-ramuan tradisional yang dia beli di warung-warung dan melalui teman-temannya. Ternyata sakitnya pun tidak mau sembuh. Dia mulai khawatir dengan kehidupannya karena anaknya masih kecil. Dia dibawa ke dokter oleh suaminya untuk memeriksakan apa penyakit dirinya. Ternyata penyakitnya kanker kelamin. Betapa kagetnya suaminya, dan Uut pun menangis, dan suaminya sangat kecewa terhadap Uut. Sejak dari itu kamar menjadi sepi, tidak ada gelak tawa bahagia. Pada suatu hari Uut pingsan lalu dibawa ke dokter, dan sejak itu Uut pun tidak siuman lagi. Ternyata dia menembuskan nafasnya terakhir di rumah sakit. Hari itu juga dia pun dimakamkan. Betapa sedihnya semua orang yang melayat ke sana. Inilah akhir kisah dari 3 sekawan dari Jakarta. Dan ini kata terakhir darinya.